Dikatakan zikir itu adalah perintah Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu dengan menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Lianna zikrallah min a'zamil umuri wa abdalil kurbati wa awsalil wasail. Karena mengingat Allah itu adalah sebagian daripada perkara yang amat besar. Perkara yang amat penting. Pendekatan yang paling utama dan sebagai wasilah yang paling cepat sampai kehadirat Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Setiap ibadah memiliki syarat dan rukun tentunya. Syarat itu berada di luar ibadah, sedangkan rukun berada di dalamnya. Begitu pula dengan zikir. Di antara syarat dan rukun berzikir, yaitu yang sering ditanamkan ketika kita talqin zikir, kita berzikir setelah sholat masih dalam keadaan suci. Ini syarat berzikir itu ada suci, bersih. Baik pakaian, tempat, badan, dan batin kita. Jadi orang yang akan berzikir, mulailah dengan mandi. Kita diajarkan mandi taubat. Lalu wudu, berpakaian dengan pakaian yang suci dan bersih dari kotoran dan najis. Lalu kita duduk menghadap kiblat yang diawali dengan sholat sunnah. Karena kata Abah, pantangan sebelum sholat sunnah duduk di atas sajadah. Lalu setelah duduk di tempat yang suci, yang sudah ditaburi wewangian, pakai aroma wewangian, boleh dengan minyak wangi, boleh dengan gaharu. Kenapa? Karena tempat tersebut dihadiri oleh para malaikat, dihadiri oleh jin-jin yang beriman, ikut serta bergabung bersama untuk berzikir. Jadi tempat berzikir dikhususkan, dipakaikan harum-harum, agar para malaikat, jin yang turut bergabung, senang menjadi jamaah. Jadi orang yang berzikir itu sesungguhnya, walaupun dia berzikir sendiri, tidak sendirian. Kenapa? Karena sesungguhnya ada para malaikat dan jin yang hadir ikut berjamaah untuk berzikir. Setelah kita duduk di tempat yang suci, tempatnya harum, lalu bertawasul kepada guru kita yang pada hakikatnya kita bertawasul kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bertawasul, kita menghadiahkan suratul Fatihah bagaimana yang kita diajarkan, lalu membaca istighfar, astagfirullahal ghafurur rahim, bertobat dengan sebenar-benarnya tobat. Artinya kita tinggalkan segala perbuatan-perbuatan salah kita, menyesali kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat. Kita tinggalkan segala sesuatu yang tidak manfaat.
yang tidak berguna, baik dalam ucapan-ucapan kita, dalam perbuatan-perbuatan kita, ataupun keinginan-keinginan yang kurang bermanfaat. Kita bermunajah kepada Allah untuk meluruskan niat kita. Seperti kita membaca ilahi anta maksudi. Nah, ketika kita membaca ilahi anta maksudi, ini adalah meluruskan niat kita bahwa sesungguhnya kita berzikir semata-mata mengharap ridho Allah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Keridhaan Allah tujuan kita. Wa atini mahabbataka wa ma'rifatak. Kita mohon kepada Allah cinta, ma'rifat, dan selalu bersamanya. Jadi ibadah kita sesungguhnya tidaklah menjamin kita memasuki surganya Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang beribadah itu ibadahnya meskipun ribuan tahun tidak akan sanggup untuk membeli surganya Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Jadi surganya Allah dapat dibeli dengan rahmat, dengan kasih sayangnya Allah, dengan keridhaan Allah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ini dianya yang dapat membeli surganya Allah. Talqin zikir itu membeli 3 surga. Surga Firdaus, Jannatul Naim, dan Jannatul Ma'wa. Itu dia. Nah, jadi kita bermunajah kepada Allah. Kita luruskan niat kita. Lalu ketika kita sudah membaca ilahi, meluruskan niat kita. Anta maksudi waridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abada. Kita mulai berzikir. Membaca sholawat. Ketika kita membaca sholawat, di situ kita menghadirkan rupa sang guru mursyid kita di dalam kalbu, di dalam hati kita. Untuk apa? Untuk meminta bantuan kepada beliau agar supaya ketika kita berzikir tetap berjalan di ilahi anta maksudi. Karena sesungguhnya hati guru mursyid itu selalu terpaut, selalu bersambungan mengikuti jejak guru-gurunya hingga tersambung sampai ke hadirat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika orang yang berzikir itu menghadirkan rupa sang guru, maka disinilah akan terbuka curahan, limpahan, karunia Allah kepada Sayyidil Mursalin, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terus mengalir kepada para masyayikh, ahli silsilah, hingga sampai kepada muridnya yang berzikir. Gitu. Permintaan bantuan kepada guru mursyid itu pada hakikatnya permohonan kita meminta bantuan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena rantai kita untuk sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah guru kita yang terdekat.
yaitu pintu ke-38. Sayyidina Maulana Muhammad Abdul Qasimullah. Setelah menghadirkan guru kita di dalam kalbu kita, kita bayangkan, hadirkan sang guru seakan-akan berada di depan mata kita. Agar selalu bisa menjaga adab berzikir. Tidak main-main ketika kita berzikir. Karena kita merasa diawasi oleh guru kita. Kita berzikir, ikut kepada guru mursyid kita. Kita berzikir sebagai makmum kepada guru kita. Ini sangat penting untuk menjaga adab berzikir kepada Allah. Lalu kita ikhlas. Artinya ikhlas dengan membuka dan memperlihatkan seluruh apa yang ada di dalam hati kita. Baik ataupun buruk, maka kita buka seluruhnya di hadapan guru kita. Tidak boleh disembunyikan. Kalau disembunyikan, berarti guru tidak akan, berarti kita tidak jujur terhadap guru. Bahkan kita berkhianat kepada guru kita. Jadi kita harus buka dalam diri kita kejelekan-kejelekan kita, kekurangan-kekurangan kita. Sehingga guru kita mengetahui. Kenapa setiap keburukan yang ada di hati itu adalah penyakit. Dan penyakit harus diobati. Dan yang sanggup mengobati adalah sang dokter kolbu, yaitu sang mursyid Kamil Mukamil. Yang telah sempurna sehingga beliau dapat menyempurnakan. Jadi kalau penyakit itu disembunyikan, gimana cara mengobatinya? Kalau kita punya hasud, punya iri, punya dengki, punya kesombongan. Ini penyakit-penyakit hati yang harus diobati, yang harus diamputasi dari kalbu kita. Kita tidak katakan ketika kita berpikir kepada guru kita, hati kita buruk, hati kita jelek. Dokter penyakit jasmani saja tidak bisa mengobati penyakit seorang pasien tanpa mengetahui apa yang dirasakan oleh pasien tersebut. Pasti dokter penyakit lahiriah jasmani itu akan bertanya kepada pasiennya apa yang dirasakan. Nah, otomatis pasien yang datang kepada dokter untuk berobat menceritakan apa yang dia rasakan. Memang sih bukan syarat seorang guru mursyid untuk mengetahui keadaan batin seorang murid. Bukan syarat. Sebab apa? Guru mursyid sudah tahu apa yang terdapat di kolbu muridnya. Penyakit apa yang bersarang di hati murid-muridnya. Sang guru tahu, paham. Tidak perlu diceritakan. Guru sudah tahu. Tapinya. Mesti murid itu sendirilah yang harus menceritakan semua kepada gurunya tentang yang ada di dalam hatinya secara keseluruhan.
agar lebih mudah. Nah, setelah itu ucapkanlah kalimat zikir jahar. La ilaha illallah. Sesuai yang diajarkan oleh guru mursyid ketika kita ditalkin. Bisatin kawiyin wabidor bin syadidin. Dengan suara yang keras dan hantaman yang kuat ke dalam hati dan mengikuti gerakan yang telah dicontohkan. Lalu ikatlah lisan dengan zikir jahar tersebut. Jangan sampai hilang sehuruf pun sampai lisan tenggelam dalam ucapan kalimat zikir jahar tersebut. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hafaza ala qawli la ilaha illallah zahiran." Barang siapa yang menjaga ucapan kalimat la ilaha illallah secara zahir wa ja'ala lisanahu mustagriqan fiha fatahallahu ala qalbihi nurul kasbi an sirriha. Secara zahir dia ucapkan kalimat la ilaha illallah dan membuat lidahnya tenggelam di dalam ucapan tersebut, niscaya Allah membukakan hatinya untuk menerima nurul kasyaf, cahaya pengetahuan tentang sesuatu yang gaib, disingkap dari rahasia-rahasianya. Ini cara berpikir jahat. Ya, mudah-mudahan manfaat bagi kita semuanya. Wabil khusus untuk diri saya pribadi. Berkah segalanya, semuanya, selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.